Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Ahmad Yani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Sudah lama saya tidak ngisi di sini ya, setahun mungkin ya. Dalam lebih hafal beliau dari saya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan membahas kitab As-Sahabah karena dulu belum selesai ya, seingat saya. Kita sangat penting dan perlu untuk belajar sirah sahabat. Karena para sahabat itu memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan bahwa mereka adalah generasi terbaik. Tidak pernah Allah menurunkan generasi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat lebih hebat, lebih mulia, lebih utama, melebihi generasinya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Jadi tidak ada umat yang lebih baik daripada generasinya sahabat, tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala juga merekomendasikan para sahabat Nabi dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan ini sering saya sampaikan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100, supaya kita diridhai Allah harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Karena dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah menyebutkan ada 3 golongan yang sudah distempel keridhaan Allah. Siapa saja mereka? Minal muhajirin yang pertama. Dan sudah selesai. Kita enggak mungkin bagian dari mereka. Wal ansar, dan orang-orang ansar sudah selesai masanya. Kita enggak bisa masuk golongan yang nomor 2 ini. Maka Allah kasih jatah kita golongan yang nomor 3. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar.
Lah jatah kita yang nomor 3 ini. Muhajirin enggak mungkin, Ansor enggak mungkin. Jatah kita yang nomor 3. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Ridho agamanya, ridho akidahnya, ridho dakwanya, ridho ibadahnya. Makanya harus mengikuti sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa mengikuti manhaj sahabat adalah pesan terakhir Rasulullah ketika umat terpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat-wasiat terakhir beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, barang siapa hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau sudah tiba masa itu, masa di mana manusia semuanya berselisih, semua terpecah belah, kalau sudah tiba masa itu, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para sahabatku khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alaiha, gigitlah ia. Padahal disebutkan 2 sunnah di situ. Kata Nabi, kalau manusia terpecah belah, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah sahabatku. Ada 2 kan? Betul apa enggak? Sunnahku dan sunnah sahabatku khulafaur rasyidin. Tapi apa kata Nabi? 'Addu 'alaiha, gigitlah ia. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya, tapi gigitlah ia, tunggal. Padahal kan tadi disebutkan ada berapa sunnah? Ajibu, jawab, ada berapa sunnah tadi? Ada 2, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tapi perintahnya 'addu 'alaiha, gigitlah ia. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya, ndak. Nabi mengatakan gigitlah ia. Mengapa? Karena sunnah Nabi dan sunnah sahabat syai'un wahid, sesuatu yang tunggal, tidak bisa dipisah. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa manhaj sahabat, berpegang teguh dengan manhaj sahabat adalah ciri golongan yang selamat, ciri golongan yang diselamatkan Allah ketika seluruh golongan terperosok ke neraka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, iftaraqatil yahudu wan nasara ala 72 millah, atau iftaraqat banu Israel, iftaraqatil yahud ala 71 millah. Yahudi terpecah menjadi, mohon maaf, Yahudi berapa? Terpecah menjadi berapa kalau Yahudi? 71 golongan, betul. Waftaraqatin nasara ala 72 millah, dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kata Nabi, wasataftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka, illa millah wahidah, kecuali 1 yang selamat. Rasul ditanya, siapa golongan 1 yang selamat itu? Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, itu jalan keselamatan. Makanya kita harus belajar tentang para sahabat. Rasulullah juga mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Nabi. 1 generasi sama aku, yaitu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba
ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud sedekahnya sahabat atau setengah mud sedekahnya sahabat. Meskipun Anda berinfak emas sebesar gunung Uhud, tak mampu mengalahkan satu mud. Satu mud itu segini loh. Sedekahnya sahabat. Bahkan setengah mud sedekahnya sahabat. Kalian nggak bisa mengalahkan setengah mud. Lah mud itu nggak mungkin emas, gandum atau yang bisa ditakar. Emas enggak. Emas nggak bisa dimud. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat adalah manusia teladan. Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Abdullah bin Mas'ud itu tabi'in. Sahabat yang mulia. Ketika banyak sahabat senior yang wafat, Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Jika kalian mengambil suri toladan, ambillah suri toladan dari orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kalau ngefan, ngidolakan seseorang, menjadikan seseorang teladan, jangan yang masih hidup. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang itu kalau masih hidup belum aman. Lalu siapa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mati itu adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah keteladanan itu dari ashabu Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad. Kanu abarra hadzal ummah quluban. Mereka adalah umat yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya. Wa ahsan wa halan, yang paling bagus keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Fattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini kalau bahas keutamaan sahabat enggak selesai 2 jam. Saking banyaknya hadis menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi. Tapi pada pertemuan kali ini izinkan saya nggak tahu sampai mana kita kemarin terakhir itu kan. 2 tahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu. Nggak tahu sampai mana. Tapi sudahlah, saya pilih untuk pertemuan kali ini kita akan jelaskan seorang sahabat Nabi yang mulia. Banyak kemuliaan terhimpun pada sosok orang yang akan saya ceritakan ini, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas. Hal ta'rifuna man Abdullah bin Abbas? Ya, tahukah Anda siapa Abdullah bin Abbas itu? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau adalah anak dari paman Rasul, Abdullah bin Al-Abbas. Al-Abbas ini anaknya Abdul Muttalib. Berarti kan pamannya Nabi. Ya, Abbas itu pamannya Nabi. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Al-Qurashi dari suku Quraisy. Al-Hashimi dari Bani Hashim. Abul Abbas, kunianya Abul Abbas. Dia punya bapak namanya Abbas. Dia sendiri punya anak namanya Abbas. Dari dia ini Abul Abbas. Abul Abbas, Ibnul Abbas. Antum paham gak? Melongomu itu loh, paham apa anda? Abbas. Abdullah punya anak dikasih nama apa? Abbas. Punya bapak dikasih nama Abbas. Nah, di antara cara berbakti kepada orang tua adalah menamai anak dengan nama bapak kita untuk mengingat-ingat. Abdullah bin Abbas punya bapak namanya Abbas. Karena dia itu anak yang berbakti, punya anak, anaknya dikasih nama seperti nama bapaknya. Nah, bapak sampean siapa jenenge?
Nggun jenengi anakmu. Nek apik jenengi bapakmu, nek gak apik gak usah lah. Nek apik ya. Nek bapake jenenge Jawa-Jawa sing zaman biyen wis gak usah gak apa-apa. Ganti nama baru yang bagus-bagus. Ya. Ini memiliki banyak keutamaan Abdullah bin Abbas. Banyak kemuliaan terhimpun dalam satu pribadi ini. Pertama, majdus sahabah. Dia punya kegemilangan keutamaan sebagai sahabat Nabi. Beliau ini masuk kategori firman Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Masuk juga kategori firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Muhammadan Rasulullah walladzina hum asyidda' walal. Pokoknya semua ayat, semua tentang hadis yang berkaitan tentang keutamaan sahabat Abdullah bin Abbas masuk. Itu pertama, keutamaan sebagai sahabat Nabi. Enggak cukup di situ. Dia punya majdul qarabah, punya kemuliaan sebagai ahli baitnya Rasul. Beliau ini ahli baitnya Rasul. Kenapa? Karena Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sama-sama Bani Hashim. Di antara definisi ahli bait menurut ahlu sunnah adalah semua keturunannya Bani Hashim yang masuk Islam. Jadi Abdullah bin Abbas ini ahli bait. Ahli baitnya Rasulullah. Yang kalau kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk kena doa itu, kena sholawat kita setiap hari dengan Abdullah bin Abbas. Karena beliau ini adalah anak paman Rasulullah, sepupu Rasulullah. Jadi hubungan antara Abdullah bin Abbas sama Rasul ini adalah anak paman. Paham sampai sini? Tidak cukup di situ. Rasulullah itu punya istri namanya Maimunah. Maimunah itu adalah saudari dari ibunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini punya emak namanya Ummul Fadl. Mama punya mama namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya adik perempuan namanya Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasul. Berarti Abdullah bin Abbas manggil Maimunah apa? Tante, bibi, bule. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Jadi kalau sama Rasul sepupu, kalau sama istrinya Rasul tante. Makanya masih ingat nggak pernah dengar hadis Rasulullah sholat bareng Abdullah bin Abbas waktu kecil itu sholat malam? Itu karena Abdullah bin Abbas kalau malam-malam tidur di rumahnya Maimunah. Abdullah bin Abbas itu kalau malam-malam tidur di rumahnya Maimunah untuk melihat apa yang dilakukan Nabi. Karena masih kerabat. Ini bocah kecil yang tidur bareng Nabi. Nanti saya jelaskan nanti. Wa majdul ilmi, yang ketiga kemuliaan dalam hal ilmu. Abdullah bin Abbas ini punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal beliau ini wafat Rasulullah, beliau berumur 13 tahun. Saya ulangi, Rasulullah SAW wafat, itu umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Berarti beliau lahir 3 tahun menjelang hijrahnya Rasul. Berarti beliau lahir ketika Nabi umur 50 tahun. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Jawab bala. Ya Ustaz gitu. Alaysa kadzalik? Bala. Belajar bahasa Arab tak enak. Ya. Nah. Rasulullah wafat, beliau umur 13 tahun. Berarti beliau lahir, Rasulullah umurnya berapa? 50 tahun. Berarti 3 tahun menjelang hijrah. Tapi punya riwayat hadis banyak sekali. Padahal umurnya masih 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Itu menunjukkan orang ini daki, berilmu, cerdas. Beliau dijuluki Hibrul Ummah.
ulamanya umat ini. Beliau juga dijuluki al-bahr, samudranya ilmu. Beliau juga dijuluki apa tadi? Al-bahr, samudranya ilmu, lautannya ilmu. Turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran. Tidaklah ayat berlalu qala ta'ala mesti di bawahnya ada qala Ibnu Abbas. Betul apa tidak? Antum cari di tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Asy-Syaukani, tafsir semua tafsir nih. Kalau ada ayat mesti di bawahnya qala Abdullah bin Abbas. Ya. Wa majdut tuqa yang nomor berapa? 6 ya? Enggak ngitung tadi. Sahabat, kerabat, ilmu. Terus berapa? Sekarang 4. Majdut tuqa, kemuliaan dalam ketakwaan. Faqad kana sawwaman bin nahar. Dia ini tukang puasa di siang hari. Wa qawwaman bil lail, tukang salat malam. Maksudnya saking seringnya ahli salat malam. Mustaghfiran bil ashar, selalu beristighfar di penghujung malam. Bakaan, yang suka menangis. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa majdul jamal, yang nomor 5, majdul jamal. Dia punya kemuliaan ketampanan wajah. Ganteng. Abdullah bin Abbas ini. Fakana wasiman jamilan. Abdullah bin Abbas ini orangnya rupawan, ganteng. Wajahnya handsome. Madidal qamah, perawakannya tinggi. Mahiban, berwibawa. Kamilal akal, akalnya ini sempurna. Zakiyun nafsi, jiwanya ini suci. Bertemu antara ketampanan, kecerdasan dan kebaikan hati. Wulida Ibnu Abbas qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun menjelang hijrah. 3 tahun menjelang hijrah. Kalau Siti Aisyah lahir ketika Nabi umur 44 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, lahir Aisyah. Selisihnya umur Aisyah dengan Fatimah 8 tahun, lebih tua Fatimah. Amma manaqibu faya katsira jiddan. Adapun keutamaan Abdullah bin Abbas sangat banyak sekali. Yang pertama, du'aun Nabi lahu bil ilmi wal hikmah wal fiqhi fid din. Didoakan khusus oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Pernah Abdullah bin Abbas dirangkul sama Nabi, diletakkan di dadanya Nabi, terus didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah ini urusan agama dan ajarilah ilmu tafsir. Dan terbukti nanti jadi mercusuarnya ilmu agama. Karena sejak kecil sama Nabi. Antum masih ingat gak hadis kuntu radifan Nabi? Hadis Abdullah bin Abbas itu dibonceng Rasulullah di hadis Arba'in Nawawi itu loh. Rasulullah pernah membonceng bocah kecil. Terus Nabi mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Pernah dengar hadis itu? Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Masih ingat hadis itu? Siapa bocah kecil itu? Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini pernah didoakan Nabi. Kemudian yang nomor 2, keutamaan beliau, kasratu mulazamatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama Nabi, gelibet bersama Nabi, kemana-mana bareng Nabi. Mulazamah itu artinya selalu menyertai Nabi kemana-mana. Idza hamma Rasulullah an yatawaddaa kana Ibnu Abbas bijiwarihi.
Dahulu jika Rasulullah pengen wudu, ya, dahulu jika Rasulullah SAW berwudu, maka Abdullah bin Abbas ada di sampingnya. Yu'iddu lahu ma'a wudu'ihi. Yang menyediakan air wudunya Nabi itu Abdullah bin Abbas. Yaku dakhalan nabiyul al-khala'a fawadatu lahu wudu'an. Pernah Rasulullah masuk ke khala', kamar kecil, WC lah kalau sekarang. Nah, itu Abdullah bin Abbas ngambil air, ditaruh. Ketika Rasulullah SAW keluar, Rasulullah berkata, "Man wada'a hadza?" Siapa yang naruh air di sini ini? Fa ukhbira, maka dikabarkan yang naruh air di sini ini Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah langsung berdoa, "Allahumma faqihu fiddin." Ya Allah, pahamkanlah bocah ini urusan agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Dahulu Rasulullah itu ada di rumah tantenya Maimunah. Kebetulan Maimunah adalah istri Rasulullah, ibunda kita Ummul Mukminin. Bisa dipahami? Ini Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah tantenya. Ya. Malam-malam fa wada'tu lahu wudu'an minal lail. Pada malam hari aku persiapkan wudunya Rasulullah. Faqalat lahu Maimunah, maka bibiku Maimunah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wada'alaka hadza Abdullah ibnu Abbas." Ya Rasulullah, si Abdullah ini yang telah menyiapkan semuanya untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil." Ya Allah, pahamkan bocah ini urusan agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Antum kan sering tahu kan bahwa Abdullah bin Abbas termasuk yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tapi antum enggak tahu ceritanya kapan didoakan itu. Betul kan? Kapan didoakan? Itu tadi ketika siapa? Abdullah bin Abbas ini meladeni. Di antara hikmah yang bisa dipetik itu, jadi seorang penuntut ilmu itu banyak-banyaklah berkhidmat kepada gurumu. Karena seorang penuntut ilmu kalau banyak-banyak berkhidmat kepada gurunya akan mendoakan kebaikan kepadanya. Itu diantara pelajaran yang bisa dipetik. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bangun malam-malam ngambil air wudhu, maka Abdullah bin Abbas itu tidak tidur, melihat semua, merekam semua itu. Maka ditututi sama Abdullah bin Abbas wudu. Ketika Rasulullah takbir, Abdullah bin Abbas datang ikut sholat. Di sebelah apa? Sebelah kiri Rasulullah. Maka dalam keadaan sholat Rasulullah memutarkan anak ini, diputar, ditaruh di sebelah apa? Kanannya. Ini semua menunjukkan poin yang nomor 2, mulazamatuhu li Rasulillah. Di mulazamah kemana-mana bareng Nabi. Bocah kecil ini buntuti Nabi kemana-mana. Pelajaran yang nomor, nah, termasuk dalil bahwa Abdullah bin Abbas ini kemana-mana bareng Nabi. Bahkan dalam hal makan. Pernah Rasulullah SAW makan. Sebelah kanannya ada Abdullah bin Abbas, bocah kecil. Kalau Nabi wafat, Abdullah bin Abbas umur 13 tahun, berarti ketika Rasulullah masih hidup, berarti harusnya lebih kecil daripada 13 tahun. Kan begitu? Masih kecil bocah ini. 13 tahun ya SD kelas 1, SMP kelas 1. Betul apa enggak? Atau SD kelas 6, atau SMP kelas 1. Segitulah. Rasulullah pernah makan, di samping kanannya ada Abdullah bin Abbas, samping kirinya ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, tahu sendiri siapa Khalid bin Walid. Pendekarnya Islam, panglima Islam. Rasulullah SAW minum, terus ada air minum ini, ya bagiannya siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Rasul itu suka tayamun. Tayamun selalu mendahulukan yang kanan. Misalnya ada orang bertiga di hadapan saya nyalaminya tidak dari kiri ke kanan, enggak, tapi dari kanan ke kiri. Bisa dipahami? Allah, ini memang hakmu, kamu yang duluan. Tapi kalau diizinkan, izinkan saya berikan dulu kepada siapa? Khalid bin Walid. Itu loh Rasulullah itu ngajari etika. Gak kok arek cilik gak apa-apa bisa mendilik. Gak.
Tetep iki hak arek cilik, kok oleh diodak-odik. Makanya izin dulu. Bayangin Rasulullah izin. Ini memang hakmu, tapi boleh enggak saya berikan dulu kepada siapa? Siapa? Khalid bin Walid. Apa kata Abdullah bin Abbas? La, aku tidak akan mengutamakan orang lain dari bekas minumnya Rasulullah. Tidak mau aku. Akhirnya Rasulullah enggak bisa, memang haknya dia, tetap diminum dia. Nek cara saiki lah, ojo dhisik awakmu sing tuwa sik iki lho. Nek arek saiki ngono. Rasulullah ndak, haknya arek cilik tetap arek cilik. Padha kalau arek cilik iku nek wis mancep nduk ning nggurine imam, gak oleh diusir. Memang iku wong tuwa sih, wong tuwa, tapi nek arek cilik wis kadung nduk ngarep kene, gak oleh ditarik. Itu hake dhek. Salah sing tuwa gak gelem datang duluan. Paham? Anak kecil akan merekam ketidakadilan, hati-hati. Termasuk ada tamu anaknya main-main. Rasulullah melarang itu. Ada tamu, anaknya main-main di ruang tamu, terus sang wanita di dalam rumah ingin agar anak kecil itu enggak di situ. Misalnya jenenge fulan sini tak kasih supaya tidak di apa? Tidak di mana? Tidak di ruang tamu. Kata Rasulullah, karena Rasulullah pernah bertamu, seingat saya ada orang bertamu, terus ada anak kecil gelipet di situ, dipanggil dalam rumah oleh ibunya. Ya fulan ta'al hak. Anak kecil sini tak kasih. Kata Rasulullah, benar nggak kamu kasih? Kalau nggak kamu kasih, kamu termasuk pembohong. Itu kadang kita lupa, anak kecil itu jangan semena-menakan haknya. Punya Rasulullah nggak berani loh. Dan Rasulullah SAW, ya Abdullah bin Abbas ini milikmu, kamu dulu. Tapi kalau kamu berkenan, biarkan Khalid dulu yang meminum. Ya, tapi kata Abdullah bin Abbas, la ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku relakan bekas air minummu untuk orang lain? Bisa dipahami ya? Nah, ini Rasul nggak bisa apa-apa, ya sudah diminum Abdullah bin Abbas. Nah, itu menunjukkan Abdullah bin Abbas kemana-mana bareng siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor 2. Nomor 3. Wa min manaqibihi taqdimu Umar ibn Khattab wa sana'uhu alaihi. Termasuk keutamaannya Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas ya kepada Dewan Syuro. Jadi begini, Umar bin Khattab itu punya para penasihat. Dan penasihatnya Umar bin Khattab itu bukan orang sembarangan, masyayikh Badrin. Penasihatnya Umar bin Khattab itu asyayikh Badrin. Orang-orang hebat-hebat yang ikut perang Badr itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang hebat-hebat itu, Khalid bin Walid, para masyayikh, para tokoh-tokohnya sahabat itu ahli surahnya siapa tadi? Umar. Dewan penasihatnya Umar, orang-orang hebat. Di sekeliling Umar itu ada orang-orang yang diajak Umar berpikir, dan mereka itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Seperti Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, orang hebat-hebat penasihatnya Umar. Tapi Umar ini memasukkan bocah kecil, cek bocah, belum jadi pemuda, cek remaja mungkin. Remaja sama pemuda itu lebih kecil mana? Remaja itu bahasa Arabnya fata. Kalau pemuda itu bahasa Arabnya syab. Fata sama syab itu lebih kecil. Fata itu remaja, masih bocah kecil lah, belasan tahun, SMP begitu mungkin, wallahu alam ya. Masih kecil lah intinya. Dimasukkan di situ. Maka para sahabat-sahabat sendiri ngomong loh, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kenapa bocah kecil ini ada di antara kita? Kita juga punya anak-anak laki-laki yang lain. Kenapa kok harus bocah kecil ini? Kata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alamtum. Kalian pun tahu bahwa anak ini beda dengan anak yang lain. Kalian pun tahu itu. Ini anak pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini, fakihkan. Fakihkan itu benar-benar jadikan ilmunya dalam tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ilmu tafsir. Takwil di sini maksudnya tafsir, bukan takwil yang maksudnya ulama zaman orang-orang zaman sekarang. Wa 'allimhu tafsir,
ajari ilmu tafsir. Suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada para penasihat, orang-orang hebat-hebat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Umar, apa maksud ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan seterusnya. Kata Umar, apa maksud ayat ini? Dijawab sama sahabat, umirna nahmadullah wa nastaghfiru. Kita diperintahkan Allah untuk memuji Allah, beristighfar jika kita diberi pertolongan. Ya memang ayatnya seperti itu. Idza jaa nasrullah, kalau datang pertolongan Allah, perbanyaklah tahmid, istighfar dan seterusnya. Umar diam. Yang lain berkata, oh maksudnya itu begini. Yang lain berkata maksudnya begini. Umar diam aja. Akhirnya Umar berkata kepada bocah kecil ini. Siapa bocah kecil ini? Abdullah bin Abbas. Mada qult? Mada taqulu? Fama taqulu? Hei bocah kecil, apa menurutmu tentang ayat ini? Apa maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini adalah ajalu Rasulillah, ajalnya Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika kemenangan, pertolongan datang dari Allah, manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Menurut Abdullah bin Abbas, ayat ini, hadis ini, ayat ini atau surat ini menjadi dalil bahwa Rasulullah akan wafat. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ya, sesungguhnya aku ketahui tentang ayat ini kecuali seperti yang diketahui oleh bocah kecil ini. Artinya Umar dilihat dari pendapatnya sahabat dengan ucapannya Abdullah bin Abbas, Umar lebih condong ucapannya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, makanya al-bahr, samudranya ilmu sahabat. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'ad bin Abi Waqqas loh yang ngomong ini, orang yang distatementkan Nabi masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini di zamannya Umar bin Khattab menjadi panglima perang dalam perang Al-Qadisiyah. Dalam perang Al-Qadisiyah ini Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan Islam melawan Persia. Saking hebatnya perang ini sampai kuda-kudanya kaum muslimin terbang di atas air. Jalan di atas air. Perang ini jumlahnya kaum muslimin 4.000. Dan jumlahnya orang Persia Majusi penyembah api 80.000. Digasak sama pasukannya Sa'ad bin Waqqas ini, pendekarnya sahabat, harimaunya sahabat nih, Sa'ad bin Waqqas. Ini beliau berkata begini perkataan beliau. Ma ra'aitu ahadan akhdara fahman. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih cerdas pemahamannya. Wala alabbalub yang paling dalam ilmunya. Wala aksaro ilman yang paling banyak ilmunya. Wala ausa hilman, dan tidak aku melihat orang yang lebih luas kesantunannya melebihi Abdullah bin Abbas. Ini yang menyaksikan ini sahabat senior ini. Bukan tabi'in. Kalau misalnya begini ya, seorang tabi'in berkata bahwa Abdullah bin Abbas begini, ya biasalah gurunya kan ini. Ya kan? Ini yang ngomong sahabat, lebih senior, lebih dulu masuk Islam. Baik, memuji Abdullah bin Abbas. Terus yang nomor 4, wa min manaqibi sana'us sahabati wat tabi'ina alaihi. Di antara keutamaan Abdullah bin Abbas adalah pujian para sahabat dan para tabi'in terhadapnya. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, ini Abdullah bin Mas'ud termasuk abadilahnya sahabat. Abadilah itu adalah abduo-nya sahabat. Jadi di kalangan sahabat itu ada abadilah. Abadilah itu si abduo. Siapa saja abadilah sahabat? Abadilahnya sahabat itu siapa saja? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ini abadilahnya sahabat, ahli ilmu itu termasuk semuanya. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Ni'matur jumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Umar, yang ngomong ini Abadillah loh ini. Padahal Abadillah terkenal ilmunya kan gitu kan. Abdullah bin Mas'ud terkenal ilmunya. Abdullah bin Umar terkenal ilmunya. Abdullah bin Abbas ilmunya. Abdullah bin Umar berkata, Ibnu Abbas a'lamun nas bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah manusia yang paling paham isinya Al-Quran. Orang yang paling ngerti tentang tafsir dari makna apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran. Qala Muhammad bin Ali yauma mata Ibnu Abbas. Muhammad bin Ali itu sering disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jarang disebut Muhammad bin Ali. Seringnya orang menyebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mengapa? Untuk membedakan keturunannya Ali dari Fatimah dengan keturunannya Ali yang non Fatimah. Antum paham maksud saya? Ali itu punya istri banyak. Kalau anaknya Ali sama Fatimah dipanggil bin Ali, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Tapi Ali ini punya anak dari wanita lain selain Fatimah, di antaranya Hanafiyah. Maka untuk membedakan itu disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Maksudnya Muhammad bin Ali sebenarnya. Tapi untuk membedakan dengan selain anaknya Fatimah, bedakan dengan anaknya Fatimah. Bisa dipahami? Makanya kalau antum menjumpai ada perkataan Muhammad bin Al-Hanafiyah, itu maksudnya itu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Tapi sengaja dinisbatkan kepada ibunya untuk membedakan anaknya Ali dari Fatimah dengan anaknya Ali dari yang non Fatimah. Paham maksudnya? Muhammad bin Ali berkata ketika wafatnya Abdullah bin Abbas, al-yaum mata rabbaniyul ummah. Pada hari ini telah wafat rabbaninya umat ini. Waqala Mujahid ini mahkotanya tabi'in. Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas, ulamanya para tabi'in. Mujahid berkata, kana Ibnu Abbasin summiyal bahr. Dulu Abdullah bin Abbas itu dijuluki al-bahr, samudra, laut. Kenapa? Likasroti ilmihi, saking luas dan banyaknya ilmunya. Qala Rafi' bin Khudaij berkata, matal yaum man kana yuhtaju ilaihi min bainal masyriqi wal maghrib. Telah wafat hari ini manusia yang paling dibutuhkan dari ujung timur bumi sampai ujung barat bumi. Hari ini telah wafat manusia yang paling dibutuhkan. Qala Masruq, ini luar biasa ucapannya Masruq ini. Masruq seorang tabi'in berkata, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbasin qultu ajmalun nas. Aku ini kalau melihat Abdullah bin Abbas cuma memandang tok, belum ngomong, belum menjelaskan, belum menyampaikan ilmu, belum. Aku ini kalau lihat Abdullah bin Abbas, lihat wajahnya tok, itu aku akan berkata ajmalun nas. Setampan-tampannya manusia. Turun ngomong lo pada li. Wajah itu wis dipuji. Aku ini kalau melihat Abdullah bin Abbas, baru melihat wajahnya saja, aku sudah berkata ajmalun nas. Manusia yang rupawan, sak ganteng-gantenge wong lanang, sak bagus-baguse wong lanang. Abdullah bin Abbas. Itu kalau diam saja. Wa idza nataqa, kalau dia sudah berucap, sudah ngomong, maka aku katakan afsahun nas, manusia yang paling fasih. Nek ngomong itu enak, cetok, terang, wele-wele, orang paham. Iku nek ngomong. Fa idza tahaddasa, kalau menjelaskan ilmu, menjelaskan hadis, meriwayatkan hadis, maka aku katakan a'lamun nas, manusia yang paling berilmu. Meneng tok ganteng pisan. Ki meneng tok durung apa-apa iku lho. Wis ganteng wong iki. Engko nek ngomong gak masalah agama, ngomong biasa saja. Wah iki omongane enak wong iki. Tapi nek jelasno agama, iki wong sing paling pinter. Sempurna Abdullah bin Abbas ini.
Nah, ini ada kisah tentang semangatnya Abdullah bin Abbas. Lamma tufiya Rasulullah qultu li rajulin minal ansor. Perhatikan. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya Abdullah bin Abbas berapa tadi? 13 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan umurku masih 13 tahun, aku berkata kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Aku berkata kepada laki-laki dari kalangan Ansor, ya fulan, halumma falnas'al ashaban nabi. Wahai fulan, ayo kita datangi sahabat-sahabat Nabi yang masih banyak ini, mumpung mereka masih hidup. Ayo kita datangi mereka, ya, supaya kita dapat ilmu yang banyak. Fa innahumul yauma katsir. Mumpung hari ini masih banyak sahabat Nabi senior-senior yang masih hidup. Ya. Faqala al-Ansari, maka sahabatnya orang Ansor ini berkata begini, wa ajaban laka ya ibn Abbas ataran nasa yahtajuna ilaik. Aneh kamu ini Abdullah bin Abbas, ngapain kita datang ke sana ke sini ke orang-orang senior itu untuk cari ilmu? Lagian siapa yang butuh kita? Mereka masih hidup semuanya. Enggak ada orang mau noleh ke kita. Bayang, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Khalid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada orang-orang hebat gede-gede itu. Tokoh-tokohnya sahabat. Ketika diajak, ayo ini mumpung Rasulullah ini, Rasul sudah wafat, para sahabat masih banyak, ayo kita ngaji ke rumahnya fulan, ke rumahnya fulan. Kata sahabat Ansor ini, ngapain ini? Datang ke rumah orang-orang besar itu lagian, nggak ada orang noleh ke kita. Paham maksudnya ya? Siapa kita ini? Lagian kita cari ilmu apapun, orang nggak butuh kita. Orang banyak orang hebat-hebat di kalangan sahabatnya Nabi Muhammad. Apa kata Abdullah bin Abbas? Maka aku tinggalkan sahabatku itu, aku datangi rumah-rumah ashab Rasulullah. Aku datangi rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior itu. Fatarad kadzalika wa aqbaltu 'alal mas'alah fa in kana la yubulil hadits 'anil rajul fa ati fa waqa'il. Kalau aku jumpai ada seorang laki-laki punya hadis tentang Rasulullah, aku datangi rumahnya. Sahabat-sahabat senior didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Ketika dia datangi sama Abdullah bin Abbas, rumahnya tertutup dan Abdullah bin Abbas enggak mau ganggu sahabat, enggak mau ganggu guru. Maka dia enggak mau ngetuk pintu rumahnya. Tapi beliau mengambil selendangnya, tidur di depan rumahnya, dijadikan bantal selimutnya, dia tidur sampai datang debu-debu ya menutupi wajah dan badannya. Ketika sahabat Nabi ini membuka pintu, terkaget-kaget. Ya ibnu ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, sepupu Rasulullah, jangan begini kau. Kalau kau butuh apa-apa, suruh orang datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Jangan begini, kamu itu ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ana ahaku an ya'tiyaka, aku yang lebih wajib berhak untuk datang kepadamu. Li'annal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu tidak mendatangi, tapi ilmu itu didatangi. Kemudian berlalulah masa, ilmunya Abdullah bin Abbas sangat banyak dan orang-orang sahabat senior ini banyak yang sudah wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang hebat-hebat ini, sahabat-sahabat senior ini banyak yang sudah wafat. Maka ilmunya Abdullah bin Abbas ilmu yang paling tinggi, mercusuarnya ilmu di kalangan sahabat. Maka orang-orang datang ke Abdullah bin Abbas berkumpul, tanya ini, tanya itu, baca hadis, riwayat ini, riwayat itu, semua minta perkara agama ditanyakan ke Abdullah bin Abbas. Datang laki-laki Ansor yang dulu diajak Abdullah bin Abbas ngaji itu. Paham maksudnya? Dia melihat Abdullah bin Abbas dari kejauhan, dikelilingi oleh manusia yang banyak. Maka sahabat Ansor ini mengatakan, dzakal fata au hadzal rajul, ya, aqal minni. Dzakal fata, anak remaja ini, anak pemuda ini lebih cerdas daripada aku. Dulu aku diajak dia untuk ngaji, aku gak gelem. Sekarang dia yang apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan ya. Adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memiliki banyak keutamaan yang sangat banyak dan tidak semua saya sampaikan, dan waktu yang membatasi jadi tidak bisa disampaikan semuanya. Beliau juga termasuk yang membantah kaum Khawarij ketika mereka ingin memerangi Ali.
Maka Abdullah bin Abbas mendebat mereka sehingga mematahkan argumennya orang Khawarij. Ahli ilmunya sahabat. Abdullah bin Abbas ini ahli ilmunya sahabat. Ada pertanyaan? Jadi enggak saya lanjutkan ya, saya anggap selesai Abdullah bin Abbas. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahumma khsyurna ma'a Rasulillah wa ma'a ashabi Rasulillah fil firdausil a'la. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah dan para sahabatnya di firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Makanya kita belajar ini salah satu diantaranya adalah semoga menambah kerinduan kita, pengetahuan kita tentang sahabat Nabi. Insya Allah nanti kita akan ketemu Abdullah bin Abbas. Nanti insya Allah kita ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita akan berjumpa dan kita sampaikan bahwa dulu kami mempelajari tentang dirimu. Kami dulu mempelajari bahwa kamu begini-begini. Dan insya Allah akan kita sampaikan langsung kepada beliau-beliau ini. Semangat belajar, harus semangat belajar. Nanti kita akan sampaikan langsung kepada Abdullah bin Abbas bahwa dulu kami di dunia mempelajari tentang dirimu. Kami tahu bahwa kamu adalah turjumanul Quran. Kami tahu bahwa engkau adalah orang yang disayangi Nabi. Kita sampaikan langsung dengan lisan kita dan mata kita akan melihat mata beliau insya Allah di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya dan dengan mempelajari sirah sahabat ini mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dipertemukan Allah dengan para sahabat di surganya yang paling tinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.